Bismillahirrahmanirrahim. Baik kawanku semuanya, sekarang kita akan berbicara tentang masa keemasan dari Daulah Abbasiyah. Berbicara tentang masa keemasan, biasanya berbicara tentang prestasi. Apa aja sih prestasinya? Nah, biasanya ada pada bidang pendidikan, perkembangan ekonomi, masyarakat sejahtera, perluasan wilayah dan lainnya. Dan berbicara masa keemasan juga, maka kita akan berbicara siapa aja sih yang berperan dalam memperjuangkan semua itu, sehingga masa itu disebut dengan Golden Age of Daulah Abbasiyah. Nah, pokok bahasan kita hari ini, kita akan berbicara tentang siapa pendiri Daulah Abbasiyah, motif pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, siapa aja khalifah-khalifah yang menjabat pada masa Daulah Abbasiyah, dan apa aja sih prestasi yang mereka capai selama mereka menjabat menjadi seorang khalifah. Pertama, pendiri atau penggagas dari Daulah Abbasiyah ialah Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas pada tahun 13 Hijriah. Dan nama Daulah Abbasiyah diambil dari nama penggagasnya, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Namun pemerintahan beliau tidak berjalan lama, hanya bertahan selama 4 tahun, yaitu dari tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi. Kemudian, kepemimpinan beliau digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur dari tahun 754 Masehi sampai 775 Masehi. Kurang lebih 21 tahun beliau memimpin Daulah Abbasiyah. Beliau terkenal keras dalam menghadapi lawannya, terutama dari Bani Umayyah, Khawarij, dan juga Syiah. Dan untuk memperkuat kekuasaannya, beliau juga menyingkirkan tokoh-tokoh besar yang akan menjadi saingannya. Ada Abdullah bin Ali dan Soleh bin Ali yang waktu itu menjabat menjadi gubernur di Syria dan Mesir, yang ditunjuk oleh khalifah sebelumnya yaitu Abdullah bin Abbas. Dan kedua tokoh tersebut adalah pamannya Abu Ja'far al-Mansur. Kemudian beliau juga memindahkan ibu kota negara yang awalnya di Hashimiyah dekat dengan Kufah. Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yaitu Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia dan berada di tengah-tengah bangsa Persia. Menurutnya, pemindahan ibu kota ini ialah untuk menjaga stabilitas negara yang baru dibangunnya, dan pemindahan ini terjadi pada tahun 762 Masehi. Beliau berusaha untuk menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintahan pusat. Di antara usahanya, beliau kembali merebut benteng-benteng Asia, kota Malatya, wilayah Kappadosia, dan Sicilia pada tahun 756 sampai 758 Masehi. Dengan gagahnya, beliau mengatakan, "Innama ana sultanallah fil ar." Sesungguhnya aku adalah kekuasaan Allah di buminya. Menurutnya, konsep khilafah ini tidak hanya dari manusia, pelanjut para nabi, melainkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa pemerintahannya juga, para kabinet pemerintahan waktu itu memakai gelar tahta seperti Al-Mansur. Dan gelar tahta ini lebih terkenal daripada nama aslinya. Dan kedua orang ini ialah Abu al-Abbas as-Saffah dan al-Mansur, bisa disebut sebagai peletak pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah. Adapun masa keemasannya ialah dicapai oleh khalifah-khalifah berikutnya, yaitu ada Khalifah al-Mahdi, Khalifah al-Hadi, Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah al-Ma'mun, Khalifah al-Mu'tasim, Khalifah al-Wasik, dan Khalifah al-Mutawakkil. Pertama, ada Khalifah al-Mahdi. Beliau menjabat kurang lebih 3 tahun, dari tahun 775 Masehi sampai 778 Masehi. Pada masa pemerintahan beliau, ekonomi mulai meningkat dalam sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Kedua, ada Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau menjabat kurang lebih 13 tahun, yaitu dari tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi.
Pada masa beliau, pemanfaatan kekayaan untuk kebutuhan sosial dengan membangun rumah sakit, kemudian membangun lembaga pendidikan, kedokteran, dan farmasi. Pada masanya, kurang lebih ada 800 dokter yang lahir dari pendidikan kedokteran dan farmasinya. Pada masa Harun al-Rashid juga, Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi karena kesejahteraan, sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusastraan berada pada masa keemasannya. Ketiga, ada Khalifah Al-Ma'mun. Beliau menjabat kurang lebih 23 tahun, yaitu dari tahun 813 Masehi sampai 833 Masehi. Prestasinya ialah pada waktu itu Baghdad menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan. Dengan kecintaan beliau terhadap ilmu filsafat, beliau banyak menerjemahkan buku-buku Yunani. Saking cintanya kepada ilmu filsafat, beliau mendatangkan penerjemah-penerjemah dari golongan Kristen dan penganut agama lain sampai menggajinya. Salah satu bentuk kecintaannya terhadap ilmu, waktu itu beliau banyak mendirikan sekolah dan karya terbesarnya ialah Baitul Hikmah. Keempat, ada Khalifah Al-Mu'tasim. Beliau menjabat kurang lebih selama 9 tahun, yaitu dari tahun 833 Masehi sampai 842 Masehi. Prestasinya ialah waktu itu beliau memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan karena keterlibatan mereka sebagai tentara pengawal. Pada masa Khalifah Al-Mu'tasim, ini banyak gerakan-gerakan sisa-sisa Bani Umayyah dan internal dari Bani Abbas sendiri, seperti revolusi Khawarij di Afrika Utara, gerakan Jinjik di Persia, gerakan Syiah, dan konflik antar bangsa dan antar keagamaan. Namun semua itu bisa dipadamkan karena tentara pada waktu itu dibina dan dididik secara khusus untuk menjadi prajurit yang profesional. Kelima, ada Khalifah Al-Mutawakkil. Beliau menjabat selama 14 tahun dari tahun 847 sampai 861 Masehi. Pada masa beliau ini tidak ada prestasi melainkan masa kemunduran Daulah Abbasiyah. Baik kawanku semuanya, demikianlah kisah tentang kemajuan atau masa keemasan Islam yang berada pada naungan Daulah Abbasiyah. Semoga dengan mempelajari dan mengetahui sejarah bahwa kita itu pernah menjadi umat yang tak tertandingi, bahkan umat yang terkuat. Ini menjadi motivasi bagi kita anak-anak muda untuk melek kembali masa depan kita dengan tidak berleha-leha untuk mempersiapkannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.